Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Husin. Malam Pak Ridwan. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk malam ini Pak Husin. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sebentar Pak Husin. Bisa Iya, Pak Husin ada bersedia? siap Pak, bersedia. Oke, terima kasih. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini Pak Husin? Ya, terkait dengan persepsi teman saya, rekan saya terhadap saya sebagai bendahara pengelola keuangan dana bos sekolah. Ya, Saya pengen mereka itu menganggap saya bahwa saya itu orang yang memang pengelola keuangan yang benar seperti itu. Selama ini kan mungkin ada asumsi-asumsi negatif yang muncul dalam mereka seperti itu Pak. ya. Jadi harapan Pak Husin kira-kira teman-teman Pausin itu kira-kira berlaku bagaimana terhadap Pausin? Jadi saya inginnya begini Pak, saya ingin teman-teman itu semua stakeholder sekolah, warga sekolah itu pengennya eh, saya itu memang benar-benar menggunakan anggaran itu sesuai porsinya ya. Jadi semua itu saya gunakan sesuai porsi. Yang kedua, saya ingin mereka melihat saya bahwa saya itu merupakan seorang pengelola keuangan yang transparansi. Jadi Ya, tidak ada ya, yang baik. saya sembunyikan nanti. Nah, saya pengennya begitu. Yang ketiga, saya ingin menghilangkan mindset. Jadi mindset rekan-rekan saya itu terhadap saya, jadi mindset negatif mereka eh, terhadap saya dalam pengelolaan keuangan. Selama ini kan mungkin ada mindset negatif ya yang mereka Ya, lihat dari saya. Jadi seperti itu Pak. ya, ya. Jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tadi yang timbul dari rekan-rekan Pausin, kira-kira sudah ada langkah-langkah yang Pausin tempuh? Ya, langkah-langkah yang saya sudah lakukan itu Pak kemarin itu yang pertama saya melakukan diskusi itu melalui rapat forum bersama kepala sekolah dan warga sekolah dalam hal ini terkait yaitu guru-guru. Nah, dalam kegiatan tersebut saya memaparkan penerimaan dana dalam per tahap. Jadi saya tiap tahap itu rapat. Ya. Jadi saya paparkan berapa dana Ya, yang ya. masuk, kemudian saya paparkan juga apa kegiatan-kegiatan yang akan saya biayai nanti dalam Ya, penganggaran tahap ini. Nah, semua itu saya sudah lakukan. Ya, kalau biasanya dibilang bendahara itu harus transparansi tapi tidak telanjang. Kalau saya justru sudah telanjang. Jadi sampai hal-hal telanjang. kecil itu eh, saya sudah utarakan, saya sudah ungkapkan. Yang kedua, saya berusaha untuk memberikan peluang kepada rekan saya untuk menjadi bendahara bos. Jadi saya sudah minta mundur dan saya minta mereka untuk menggantikan posisi saya biar Ya, mereka ya. tahu ya, biar mereka tahu seluk beluk dana bos itu seperti apa. Akan tetapi yang terjadi di lapangan itu Pak, ya, mereka rata-rata tidak mau, ya tidak mau diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola keuangan dana bos. Nah, inilah yang menjadi polemik bagi saya kan. Eh, Ketika diberikan kesempatan mereka tidak mau. Nah, ketika tidak mau tidak mau, sayalah yang akan menjadi perannya lagi. Nah, itulah Ya, yang ya. menjadi bingung bagi saya. Padahal Oke. sengaja saya memberikan kesempatan hal tersebut supaya mereka bisa paham, bisa tahu seperti apa seluk beluk yang dijalankan dalam pengelolaan dana bos. Mungkin ada Ya, terutama bendahara kegiatan-kegiatan ya, yang Pak. memang diperlukan pengertian lebih seperti itu. Nah, saya bingung Pak. Ya, ya. Ini kalau berkomentar, menilai oke, juara Ya, satu. Nah, ketika diberi kesempatan, mereka nunggu tidak mau. tidak mau. Nah, inilah yang menjadi polemik bagi saya. Sebenarnya apa sih maunya mereka? Seperti itu, Oke. Pak. Iya, Padahal, oke Pak Husin. Jadi banyak persoalan yang diutarakan oleh guru-guru Pak Husin. Apakah cuma dari guru, ada dari pihak masyarakat juga? Apakah sudah menilai juga begitu atau bagaimana Pak? nah, inilah yang menjadi tanda tanya juga bagi saya, Pak Ridwan. Kebetulan di beberapa kegiatan ini
saya melihat kayak ini kan saya pikir cuma asumsi masyarakat, ternyata asumsi itu real peak, jadi terjadi benar-benar nyata di depan saya sendiri ya. Ya, ya. Sampai-sampai mereka mengeluarkan kata begini, Pak, jangan cuma diambil, jangan dikerja sendiri ini, mau semprot rumput ya, maafkan Pak kalau saya pakai bahasa sehari-hari agak. Saya bilang, loh kok orangnya ngomongnya begitu. Saya bilang, dibilang jangan cuma dikerja sendiri, jangan, harusnya kita bayar upah orang lain ya, perintahkan untuk orang lain bayar upah saja, jangan uangnya cuma diambil sendiri. Saya kaget loh Pak, kok masyarakat bisa ngomong seperti itu sama saya. Ini asumsinya bahwa berarti ada pihak dalam, tentu dalam hal ini guru-guru yang terlibat di dalam, itu sempat menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dalam sekolah. Kan? Dan itu terlihat dalam status-status di Facebook. Nah, sampai itu kan ada Pak status-status dari kan ada masyarakat. Sehingga masyarakat itu cari tahu ada apa, sehingga mereka up inbox. Ya, begitu kan istilahnya. Nah, sehingga kemudian juga saya melihat ada beberapa guru itu duduk bersanding dengan masyarakat, mereka cerita-cerita. Nah, saya tidak berasumsi negatif Pak. Iya, terserah mereka mau cerita apa, cuma yang saya kaget, kok masyarakat bisa ngomong seperti itu sama saya. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kok bisa masyarakat bisa bicara seperti itu sama saya? Ya, maka inilah yang menjadi polemik bagi saya. Saya itu Pak, terus terang tidak nyaman lagi berada di sekolah situ. Dari sekian lama saya menjadi pengelola keuangan dana BOS, kejadian seperti ini nanti terjadi di sekolah baru, di mutasi yang terakhir, di sekolah terakhir saya yang dimutasi. Kalau di awal-awal saya itu dengan masyarakat oke, dengan rekan-rekan guru oke, kok bisa nanti di sekolah sini saya diperlakukan seperti ini? Nah, saya kaget. Banyak unek-uneknya Pak. Iya, terlalu banyak rasa yang saya rasakan. Oke Pak Husin, kan sudah ada tadi ya untuk langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal yang tanggapan baik dari rekan-rekan dan masyarakat. Kira-kira kalau Bapak menilai keberhasilan dari tanggapan ataupun refleksi kepada rekan sejawat dan masyarakat itu, kira-kira kalau saya beri rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira sejauh mana keberhasilannya dari 1 sampai 10 itu Pak? Kalau saya melihat kondisi yang sekarang, itu sepertinya saya masih berada pada angka 6. Jadi belum sepenuhnya saya lakukan. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang harus saya lakukan kembali, yang harus lebih meyakinkan mereka untuk bisa menghilangkan asumsi mereka terhadap saya. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang harus saya lakukan. Kalau kegiatan-kegiatan tadi saya kan sudah lakukan. Nah, tapi hal itu kan sepertinya belum berhasil, belum begitu maksimal. Saya fokus pada satu kegiatan ya. Jadi saya pengennya mereka dulu seperti itu, biar mereka tahu. Jadi saya pikir itu langkah yang paling pas bagi saya. Jadi mereka dulu, supaya mereka tahu dan mereka bisa merasakan. Hingga apa yang mereka asumsikan terhadap saya itu benar-benar mereka rasakan sendiri. Oh jadi seperti ini, seperti itu Pak. Iya, jadi langkah untuk mencapai 6 itu ataupun yang meningkatkan untuk sampai dia ke 7, 8 itu mungkin kalau Pak Husin sampaikan tadi mereka merasakan sendiri ya? Iya. Sampai sejauh ini sudah ada yang dari Pak Husin menjabat itu sudah ada yang bergantian dengan Pak Husin, atau dari saat pertama Pak Husin di situ sampai sekarang itu masih Pak Husin yang bendahara? Sampai sekarang mereka tidak mau. Berbagai macam alasan yang mereka utarakan Pak. Katanya saya punya anak kecil. Oke, dipahami, punya anak bayi, masih balita ya. Sehingga butuh pengasuhan yang lebih. Sekarang anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Sudah 3 tahun, 2 tahun lebih. Jadi sudah paling tidak mereka sudah sedikit leluasa dalam mengontrol anak. Nah, diberikan kesempatan malah menolak. Katanya masih terlalu kecil, masih lagi anak saya. Nah, maunya kalian apa sih sebenarnya? Dikasih kesempatan tidak mau. Ngomongnya juara 1.
Oke, jadi kira-kira kapan akan direalisasikan untuk pergantian bendahara ini, Pak Husin? Atau Pak Husin maunya selama di sekolah itu Pak Husin yang Masya menjadi Allah, Pak. bendahara? Kalau mau ditanya sama saya, sejak saya pertama dimutasi ke sekolah itu saya sudah minta, sudah tolak minta, saya tidak mau. Karena sudah cukup lama saya menjabat sebagai bendahara. Kurang lebih dari rentang 2014, kalau masa jabatan PNS 2014 sampai 2020. Ketika saya mutasi itu kan 2020. Ya, Di 2020 itu sebelum usulan itu saya malah kaget loh Pak. Kok tiba-tiba ya, nama saya sudah masuk dalam usulan bendahara padahal saya baru dimutasi. Saya tidak tahu. Ini Kak. Nah kalau mau ya, ya. ditanya sama saya sudah mau berhenti sekarang Pak. Cuma sampai sekarang tidak diberhentikan. Tetap nama saya yang diusulkan. Karena tidak ada yang siap. Itu. Oke, oke, sangat menarik para perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Husin. Jadi sebelum berakhir, mungkin memang masih banyak saya dengar dari perbincangan kita malam ini masih sangat menarik. Pak Husin masih banyak keluhan-keluhannya yang ingin disampaikan, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu Pak Husin, jadi mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita pada lain waktu. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin menanyakan kira-kira sudah adakah solusi-solusi yang didapat dari perbincangan kita pada malam hari ini untuk mengatasi perilaku rekan sejawat maupun dari masyarakat yang sudah banyak Jadi, kita bahas, Pak? alhamdulillah dari perbincangan ini saya dapat pelajaran banyak, Pak. Yang pertama mungkin saya perlu pendekatan lebih detail lagi. Berarti ketika nanti itu saya perlu berarti laporan keuangan saya itu memang harus benar-benar transparan dan detail sedetail-detailnya. Kalau dapat perlu penjelasan lebih spesifik bahwa anggaran ini digunakan ini dan itu. Yang berikut, Ya, ya. Saya berpikir bahwa saya akan melibatkan mereka terkait dengan penanggung jawab masing-masing kegiatan. Jadi saya akan berusaha memberikan bagian-bagian. Misalnya kamu penanggung jawab bagian pembayaran air, Ya, kamu ya. penanggung jawab bagian kegiatan pramuka. Jadi seluruh kegiatan itu kami yang kelola uangnya seperti itu. Kamu penanggung jawab bagian perbaikan pagar. Jadi dana itu akan ditransfer ke rekening mereka sehingga mereka akan mencari sendiri solusinya mau dibuat apa ini uangnya, laporannya dibuat seperti apa. Jadi paling tidak mereka bisa merasakan bahwa seperti inilah laporan-laporan yang saya lakukan ketika membuat pertanggungjawaban. Yang berikut adalah saya perlu memberikan peluang kepada mereka bahwa paling tidak mereka bisa merasakan dulu seperti itu. Nah inilah yang paling pokok yang insya Allah akan didiskusikan kembali dengan pihak sekolah terkait yang misalnya kepala sekolah dan rekan sejawat mau tidak mau suka tidak suka ketika kita masuk di lingkungan aparatur sipil negara maka ketika diberikan tugas tambahan siap atau tidak siap karena kita sudah mengaku siap menerima semua tanggung jawab maka harus tidak perlu banyak alasan apalagi kalau alasan itu terkait dengan masalah keluarga. Kalau bicara masalah keluarga saya pun demikian. Ya punya keluarga, apalagi saya butuh waktu yang lebih untuk keluarga saya selama ini waktu saya hanya habis dengan urusan dana bos. Ya, sementara ada istri yang harus saya butuh perhatian dan kasih sayang dari saya. Terkadang terjadi cekcok begitu. Jadi itulah harapan-harapan yang saya dapatkan dari percakapan ini. Oke, terima kasih Pak Husin, sangat benar perbincangan kita pada malam hari ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin di lain kesempatan karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kita sepakati kapan kita akan berbincang kembali atau ada dari Pak Husin? Sepertinya kalau berbincang-bincang kembali, kita akan konsultasikan kembali Pak ketika saya sudah melakukan rapat kembali dengan kepala sekolah. Tetapi begini, mungkin waktunya 2-3 minggu ke depan nanti Pak.
Oke, Ya. baik Pak. Jadi sangat menarik sekali lagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga dari diskusi kita tadi ada solusi-solusi yang bisa Bapak kembangkan nanti untuk Alhamdulillah ada mengatasi Pak. Terima permasalahan kasih Pak Ridwan. mengenai dana bos ini Pak. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Usin. Sama-sama Sudah Pak Ridwan. Saya ucapkan terima jadi, kasih karena Pak Ridwan sudah bersedia menjadi coach saya pada hari ini. iya, terima kasih sama-sama Pak Usin. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam.